Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanzul Fikri, NIM 1924 10 10 20 35. Di sini akan menjelaskan konfigurasi dan alur dari topologi yang saya buat. Di sini terdapat 4 buah PC dan 4 buah router. Antar router ini disambungkan dengan kabel serial DJE, sedangkan untuk PC dengan router disambungkan dengan kabel copper crossover. Kemudian untuk membuat sebuah jaringan, kita tentukan dulu IP untuk masing-masing perangkatnya. Yang paling mudah yaitu kita tentukan dulu untuk PC-nya. Di sini saya menggunakan kelas C, yaitu 192.168.10/24. Saya menggunakan prefix 24 karena merupakan prefix yang paling umum digunakan. Kemudian untuk menghubungkan antar router, maka kita harus membuat sebuah IP gateway untuk masing-masing router pada setiap sambungannya. Berarti itu beda antara router 0 dan router 1. Berbeda gateway-nya dari router 0 dengan router 3. Di sini antara router 0 dengan router 1 saya menggunakan 10, 10, 10, 1, dan 10, 10, 10, 2. Sedangkan untuk router 0 dengan router 3 saya menggunakan 10, 10, 42, dan 10, 10, 41. Kemudian saya menyambungkan dari PC kepada router melalui port Ethernet, fast Ethernet. Sedangkan antar router menggunakan serial. Saya menyambungkannya dengan cara silang. Jadi, port 2 di router 0 disambungkan dengan port 3 di serial router 1 ini. Begitu juga router 1, serial 2-nya nyambung ke router 2 pada serial 3-nya. Begitu juga seterusnya. Kemudian untuk melakukan konfigurasi, kita mulai dari PC-nya dulu. Itu kita masukkan IP-nya. Ada di menu desktop, di IP configuration. Terus kita masukkan IP address-nya sesuai yang ini tertera. Namun, kalau yang 0 ini, dia itu network address. Jadi, saya menggunakan untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Subnet max-nya 255, 255, 255, 0. Subnet max ini tergantung dari prefix yang kita gunakan. Dan gateway-nya 192.168.1.1. Jadi, untuk titik 0 pada bit terakhir itu adalah network address, titik 1 merupakan default gateway-nya, dan titik 2 merupakan IP address-nya dari setiap komputer itu. Atur pada setiap PC yang ada. Kemudian, pada router, pertama kita harus meng-on-kan dulu setiap sambungannya, yaitu pada fast Ethernet 0, serial 2, dan serial 3. Setelah itu, untuk pada menu fast Ethernet ini, kita harus memasukkan IP dari komputer kita. Lebih tepatnya itu ke gateway dari PC-nya itu, yaitu 192.168.1.1. Kemudian, untuk menyambungkan antar router, pertama kan ini router 0 ke router 1 kan, awalnya kita pakai serial 2, kemudian disambungkan dengan serial 3 di router 1. Maka di serial 2 ini, kita memasukkan gateway-nya router itu sendiri, yaitu 10, 10, 1. Kemudian disambungkan dengan di router 1. Pada serial 3, kita memasukkan 10, 10, 10, 2. Itu tertera di sini. Dan serial 2 pada router 1 disambungkan dengan serial 3 pada router 2. Sama seperti tadi, untuk serial 2 maka IP-nya yaitu 10, 10, 20.1, sedangkan di router 2 pada serial 3-nya yaitu 10, 10, 30.1. Oh, maaf, 10, 10, 20.2.
Dan untuk serial 2 pada router 2, maka 10, 10, 30, tidak 1. Begitu juga seterusnya. Kemudian setelah itu, kita masih belum bisa untuk melakukan pengiriman data dari PC2 ke PC0, PC2 ke PC1. Karena kita belum mengatur routingnya. Sudah ada jalannya, sudah tersambung, namun kita belum memberikan alamatnya. Jadi kita harus ngasih alamat dulu pada menu routing, itu menggunakan static. Terus ada 3 kolom di sini, yaitu network, max, dan next hop. Network di sini yaitu IP tujuan, jadi IP dari komputer yang ingin dituju. Terus ada max, max itu dengan dari prefiksnya. Lalu next hop. Next hop-nya ini gerbang dari router yang tersambung dengan komputer tujuan. Misalkan, apabila dari PC2 ke PC0, maka dia harus melalui gerbang dari router 1, yaitu 10, 10, 2. Karena kan dari router 0, agar mencapai ke PC0, maka dia harus nyambung ke router 1. Jadi dia harus lewat dari 10, 10, 10.2. Ini kan langsung tersambung menggunakan kabel. Lalu bagaimana untuk yang tidak langsung tersambung? Contohnya yaitu dari router 0 ke router 2. Maka apabila tidak ada sambungannya, dia harus menumpang dulu. Yaitu dari router 0, kemudian router 1, baru kemudian router 2. Lalu syarat untuk melakukan pengiriman data, yaitu masing-masing router yang terhubung itu harus saling kesinambungkan. Yaitu di router 0 kita atur routingnya, dan juga di router 1 kita atur juga routingnya. Kenapa? Soalnya pengiriman data itu dilakukan secara bolak-balik. Jadi, apabila kita hanya mengatur di satu router, sedangkan di router lain tidak diatur, maka data tidak akan disampaikan. Untuk lebih jelasnya, kita pakai simulasi saja. Ini menghilangkannya gimana ya? Di sini saya akan mencoba untuk melakukan simulasinya. Jadi kita coba dari PC2, kemudian ke PC1, ke PJ1. Oke. Kita mulai. Maaf ini banyak pesannya, jadi harap fokus ya. Di sini dia ke router 0 dulu, kemudian dia ke router 1, lalu ke router 2, baru kemudian dia ke PC1. Dan kemudian dia balik lagi untuk disampaikan ke PC2. Maka dari itu dia harus saling nyambung routernya, harus diatur semua. Nggak bisa cuma salah satu diatur, maka datanya tidak akan terkirim. Nah, dia akan balik lagi ke sini. Dan misal dari PC2 ke PC3, ini dia sampai sini, maka dia langsung ke router 3, kemudian dia ke PC3. Lalu dia balik lagi ke router 3, kemudian ke router 0, kemudian kembali lagi ke PC2. Di sini kan ada perbedaan. Saat dia dari PC2 ke PC1, dia urutannya dia ada router 0, router 1, router 2, PC1. Kemudian router 2, router 3, router 0, PC2. Jadi ini saya sudah atur untuk seperti arah jarum jam ya. Jadi urutannya itu dia berputar. Kecuali untuk yang ke bagian belakang, misalnya dari PC2 ke PC3 atau PC3 ke PC1. PC1 ke PC0 dia akan melakukan jarum jam. Ini tergantung pengaturan kita pada routingnya. Pada alamat yang kita tambahkan di static routingnya.
Kalau kita mau searah jarum jam semua, maka kalau kita ingin ngirim ke PC3, maka dari router 0, router 1, router 2, router 3, baru PC3. Namun itu kan terlalu lama. Jadi yang lebih dekat akan saya sambungkan secara langsung, yaitu router 0, router 3, dan PC3. Mungkin itu saja dari saya. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.